Selamat pagi peserta didik kami kelas 11 IIS. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik dan Bapak berharap peserta didik kami dalam keadaan sehat selalu. Kita lanjutkan materi daring kita masih seputar tentang kerajaan-kerajaan besar yang bercorak Hindu dari Indonesia. Pada minggu lalu kita sudah bicara tentang kerajaan Mataram kuno. Hari ini kita coba membahas tentang lanjutan dari Mataram kuno, yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Sebelum kita bahas kerajaan ini, Bapak mau jelaskan dulu bahwasanya Kerajaan Mataram kuno itu terbagi 3 dinasti. Yang pertama adalah dinasti Sanjaya, yang kedua ada dinasti Syailendra, dan yang ketiga ada dinasti Isyana. Jadi dinasti Isyana inilah yang sering disebut dengan Kerajaan Medang Kamulan. Inilah yang akan mau kita bahas hari ini, ya, yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Oke, Kerajaan Medang Kamulan ini didirikan oleh Hampu Sindok, ya, didirikan Hampu Sindok, yang letaknya ada di Jawa Timur. Lokasinya ada di sekitar Sungai Berantas, ya. Anak didik kami bisa perhatikan petanya di bawah ini. Nah, kenapa ini berada di Jawa Timur? Ini karena adanya bencana di mana pada tahun 929 Masehi terjadi bencana alam, yaitu Gunung Merapi meletus. Jadi banyak keluarga kerajaan yang meninggalkan istana dan pindah ke Jawa Timur. Yang sebelumnya di Jawa Tengah, mereka berpindah ke Jawa Timur untuk menyelamatkan diri, ya. Dan termasuk salah satu tokoh penting yaitu Empu Sindok. Empu Sindok ini dulu pada masa kerajaan dinasti Sanjaya merupakan seorang panglima, ya, panglima kerajaan. Dan dia sendirilah yang berhasil untuk melanjutkan, yaitu dengan mendirikan kerajaan baru dengan nama Medang Kamulan, yaitu di Jawa Timur. Oke, untuk sumber-sumber sejarahnya, ya, atau bukti-bukti sejarahnya, kita akan coba lihat. Ada beberapa prasasti yang menjadi sumber sejarah kerajaan ini. Yang pertama adalah Prasasti Pujangan, ya. Prasasti Pujangan. Prasasti ini berisi tentang penghormatan terhadap Brahmana, Wisnu, Siwa, dan kepada Raja Airlangga. Kemudian yang kedua ada Prasasti Hujung Langit. Di sini ada isinya. Yang ketiga ada Prasasti Ajuk Ladang. Ini juga ada isinya. Dan yang keempat ada berita yang diperoleh dari Cina. Inilah beberapa sumber yang membuktikan tentang keberadaan Kerajaan Medang Kamulan. Untuk raja-raja yang memerintah, sebenarnya ada banyak ini. Tapi kita hanya memuat yang terkenal dan yang berpengaruhnya saja. Yang pertama adalah Raja Empu Sindok yang bergelar Sri Isyana Tunggadewa. Ya, ini merupakan raja pertama yang mendirikan Kerajaan Medang Kamulan. Ya, sekaligus sebagai pendiri dinasti Isyana. Dan yang kedua adalah Dharmawangsa Teguh, ya, Raja Dharmawangsa Teguh yang merupakan cicitnya dari Empu Sindok. Dan yang terakhir adalah Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan raja terbesar di Kerajaan Medang Kamulan, di mana pada masa pemerintahannya kerajaan ini maju dan berkembang dalam bidang ekonomi dan juga pertanian. Bahkan nanti akan berkembang juga dalam bidang sastra. Kita akan coba lihat nanti hasil karya-karya sastra yang ada pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Kemudian Raja Airlangga ini juga bergelar atau digelari dengan sebutan Rakai Halu Sri Lakeswara Dharma Wangsa Airlangga Teguh Winanta Wirahma Tunggadewa. Itulah gelar daripada Raja Airlangga. Ya. Lanjutnya, kita akan lanjutkan dengan kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Kediri. Sebelum kita bicara tentang Kerajaan Kediri, karena Kerajaan Kediri ini juga merupakan kelanjutan daripada Kerajaan Medang Kamulan. Di akhir pemerintahan Raja Airlangga, dia
mundur dari kerajaannya, artinya turun dari tahtanya dan memberikan kerajaan ini kepada anaknya. Jadi dia memiliki dua putra, yang pertama Jayawarsa dan yang kedua Jayanegara. Nah, untuk menghindari terjadinya konflik keluarga atau perang saudara di antara dua putranya tadi, maka nanti Raja Erlangga akan membagi kerajaan Medan Kamulaan menjadi dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Jenggala, yang kedua adalah kerajaan Panjalu. Nah, kerajaan Panjalu itulah yang akan kita bahas di sini, yaitu kerajaan Kediri. Ya, ini bisa diperhatikan petanya di sini. Nah, ya, itu kerajaan Panjalu atau sering disebut dengan kerajaan Kediri. Dan pusat kerajaannya ada di kota Daha. Gitu ya. Baik, kita ke kerajaan Kediri atau kerajaan Panjalu ini. Lokasinya sama ya, karena ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Medan Kamulaan. Untuk sumber-sumber sejarahnya, peserta didik kami bisa melihat di bawah ini, ada Candi Panataran, ada Prasasti Yurara, ada Kitab Negara Kertagama, ada Kitab Calon Arang, ada Prasasti Malenga, ada Prasasti Padlegan, dan ada Prasasti Hantak. Ini merupakan sumber-sumber sejarah yang mendukung tentang keberadaan kerajaan Kediri. Ya. Oke, itu untuk lokasi dan sumber sejarah. Kita lanjutkan untuk raja-raja yang memerintah. Nah, di sini memang nggak ditunjukkan raja pertama. Ya, raja pertamanya sebenarnya adalah Jayawarsa ya. Jayawarsa, putra daripada Raja Erlangga. Kemudian yang kedua adalah Raja Bameswara. Raja Bameswara. Yang ketiga Jayabaya, yang keempat Sarweswara, yang kelima Aryaswara, yang keenam adalah Srigandra, dan yang ketujuh adalah Kameswara. Sedangkan raja terbesarnya adalah Raja Jayabaya. Itu untuk kerajaan Kediri. Jayabaya ini terkenal sebagai raja dan juga ahli nujum. Ya. Bahkan ramalan Jayabaya ini cukup diakui atau banyak ya, membuktikan tentang keberadaan bangsa Indonesia sekarang. Banyak ramalan-ramalan Jayabaya yang diakui di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan hampir semua terjadi begitu. Itu kelebihan daripada Jayabaya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Untuk karya-karya sastra. Ya, untuk karya sastra. Ada beberapa karya sastra yang lahir pada masa pemerintahan Kerajaan Kediri. Pada masa Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah Kitab Bratayuda yang dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Penulu. Yang kedua, Kitab Haryawangsa yang dikarang oleh Empu Penulu. Yang ketiga ada Kitab Gatot Kacasraya yang dikarang oleh Empu Penulu juga. Yang keempat ada Kitab Samaradana yang dikarang oleh Empu Darmaja. Dan yang kelima ada Kitab Krisnayana yang dikarang oleh Empu Triguna. Dan yang keenam adalah Kitab Sumana Santaka yang dikarang oleh Empu Monaguna. Nah, ini membuktikan bahwasanya Kerajaan Kediri bukan hanya sekedar berkembang dalam bidang pertanian dan perdagangan, tetapi juga berkembang dalam bidang sastra. Gitu ya. Itu kelebihan Kerajaan Kediri. Oke. Itulah beberapa penjelasan tentang dua kerajaan ya. Yang pertama tadi Medan Kamulan dan yang kedua Kerajaan Kediri. Semoga anak kami bisa memahaminya dan bermanfaat. Demikian penjelasan dari Bapak. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati.